warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mimin Komaladewi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 kelas B dari Universitas Sulawesi Warman. Kali ini aku akan menjelaskan sebuah materi tentang pengertian sejarah sastra, apa saja manfaat mempelajari ilmu sastra, dan kaitannya ilmu sejarah sastra dengan ilmu yang lainnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian sejarah sastra. Apa sih pengertian sejarah sastra? Jadi, sejarah sastra merupakan karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Sejarah sastra dapat disebut juga dengan historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah menurut pandangan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-temurun. Sejarah sastra sendiri membahas tentang perkembangan sastra dari zaman dahulu sampai sekarang serta pengaruh-pengaruhnya yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam karya sastra, sejarah yaitu suatu peristiwa sejarah diolah, dicampur adukan dengan unsur imajinasi, fantasi yang dalam sastra lama terungkap berupa dongeng, legenda, atau mitos. Sebagian masyarakat awam berpandangan bahwa karya sastra ini sebagai karya sejarah. Anggapan tersebut disebabkan oleh judul karya sejarah sastra yang umumnya menggunakan kata sejarah, sisilah, badab, tembok atau tarambo yang mengandung pengertian sejarah. Kemudian manfaat mempelajari ilmu sastra. Apa aja manfaatnya? Jadi manfaat mempelajari ilmu sastra itu ada 5. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Dengan mempelajari sastra ada 2 skill yang kita harus tingkatkan, yaitu menulis dan juga membaca. Sebab karya sastra dan dibaca sehingga secara tidak langsung kita juga bisa menulis karya sastra seperti puisi dengan mudah. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya dilakukan dengan cara berbicara saja, tetapi juga bisa dengan menulis, bahkan dengan mempelajari bahasa dan sastra. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan imajinasi. Rutin membaca karya sastra mampu mengolah imajinasi sang pembaca. Dengan mempelajari sastra, kita dapat dengan mudah membuatnya dengan berbekal imajinasi yang luar biasa. Yang keempat itu lebih berempati. Dengan sering membaca karya sastra membuat kita bisa merasakan banyak permasalahan kemanusiaan. Kita juga dapat merasakan hal yang sama sehingga dapat meningkatkan rasa empati terhadap problem yang terjadi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan analisis. Kemampuan analisis juga bisa terasa jika kita rutin membaca karya sastra. Hal ini dikarenakan karya sastra punya alur cerita yang sulit untuk ditebak, sehingga dapat menguji kemampuan analisa bagi sang pembaca. Selanjutnya yaitu kaitannya ilmu sejarah sastra dengan ilmu yang lainnya. Jadi di sini ada hubungan ilmu sastra dengan kebudayaan. Sastra berasal dari kata sas, yaitu Sangsekerta, berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra berarti alat dan saran. Jadi secara leksikal, sastra berarti kemampuan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.
seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat yang memperoleh dengan cara belajar termasuk berpikir dan tingkah laku. Di samping kebudayaan terdapat istilah lain yang berkaitan erat, yaitu peradaban dari akar kata adab, yaitu dari bahasa Arab. Secara etimologis, kebudayaan dan peradaban adalah sinonim, keduanya berarti keseluruhan hidup, masyarakat manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada umumnya peradaban didefinisikan sebagai bentuk-bentuk kebudayaan yang paling tinggi seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, sistem ketatanegaraan, dan sebagainya. Jadi, sastra dan kebudayaan berbagai wilayah yang sama, yaitu aktivitas manusia, tetapi dengan cara yang berbeda. Sastra melalui kemampuan imajinasi dan kreativitas sebagai kemampuan emosionalitas, sedangkan kebudayaan lebih banyak melalui kemampuan akal. Dalam hubungan ini diartikan sebagai membangun alam, membangun dunia baru. Hasilnya adalah jenis-jenis karya sastra seperti puisi, novel, kakawin, dan sebagainya. Alam baru yang dibangun oleh kebudayaan misalnya seperti perumahan, pertanian, hutan, kawasan pariwisata, kawasan elit, dan sebagainya. Sastra dan kebudayaan berhubungan sangat erat. Kedua istilah berada dalam kelompok kata yang memberikan perhatian pada aspek rohanian sebagai pencerahan akal budi manusia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian sejarah sastra, manfaat mempelajari ilmu sastra, dan kaitannya sejarah sastra dengan ilmu yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.